Kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang misteri desa di kaki gunung. Seperti biasa, nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Ada satu kisah mengenai sebuah desa di pedalaman Jawa Tengah. Desa Gunung Wetan namanya. Desa ini sangat terpencil. Penduduknya hanya terdiri dari beberapa puluh kakak saja. Dan penduduk di sini rata-rata orang tua. Karena para anak muda sudah pergi merantau ke kota. Ada yang unik di desa ini, yaitu posisi rumahnya semua di desa ini dibangun dengan posisi sejajar di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan, ada satu jalan besar di desa, dan semua rumah dibangun di pinggir jalan tersebut. Jadi bentuk desa ini memanjang terus sampai ke ujung jalan. Tantang bagi penduduk desa untuk membangun di belakang rumah-rumah lainnya. Hal itu didasari oleh kepercayaan penduduk setempat yang akan segera kita bahas. Desa ini sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Hanya ada satu jalan yang hanya muat untuk satu mobil. Jadi bisa dibilang, kalau tak ada jalan itu, maka desa ini terisolasi di tengah hutan. Hanya jalan itu satu-satunya akses keluar masuk ke desa tersebut. Di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Tak perlu saya sebutkan nama gunungnya di sini. Penduduk di sini rata-rata tak memiliki pekerjaan. Mereka hidup dari uang kiriman anak-anak mereka yang merantau ke kota. Jadi bisa dibilang desa ini adalah tempat peristirahatan bagi para orang tua yang sudah lanjut usia. Karena suasananya sendiri tenang dan sepi. Di desa ini juga mengalir sebuah anak sungai Bengawan Solo. Di sana terkadang jadi tempat hiburan untuk para warga untuk sekedar memancing. Dan yang paling parah adalah di sini tidak ada listrik. Alkisah ada 2 orang kota yang berkunjung ke desa ini. Mereka adalah Joko dan Nanda, berusia 34 dan 27 tahun. Kedua laki-laki ini adalah seorang perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membangun semacam tambang batu dan pasir di sekitar pedesaan ini. Sebenarnya tambang tersebut sudah hampir selesai dibangun, akan tetapi karena adanya getaran hebat akibat aktivitas tambang, banyak laporan mengenai genteng-genteng warga yang pecah, kaca yang pecah, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, Joko dan Nanda dikirim untuk mengambil data dan pemberian kompensasi kepada warga sekitar. Kedatangan mereka disambut baik dengan salah satu orang yang dituakan di desa tersebut, bernama Pak Handoko, atau akrab disapa Pak Han. Usianya sekitar 53 tahun. Dituakan bukan karena usianya yang sudah tua, melainkan dari pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi masalah. Joko dan Nanda diberi tempat tinggal di sebuah rumah yang memang sedang kosong karena pemiliknya merantau ke kota. Mereka berdua pun dipersilahkan menginap di sana beberapa hari. Singkat cerita, pengambilan data dan survei mereka berjalan lancar di hari pertama. Rata-rata dari warga mengeluhkan pecahnya genteng dan kaca mereka akibat getaran dari tambang beberapa hari lalu. Nanti kalau sudah beroperasi tidak akan ada getaran-getaran macam itu, Pak. Kemarin karena baru dibangun, kami perlu tenaga besar untuk mencari sumber daya di sekitar gunung, kata Joko menjelaskan ke beberapa warga. Kemudian Pak Han menjelaskan kembali kepada para warga dengan bahasa Jawa. Ya sudah Mas, sudah mau malam. Silakan kembali ke rumah. Mandi, makan, dan beristirahat, kata Pak Han mempersilahkan Joko dan Nanda untuk kembali ke rumah singgah mereka. Hari saat itu memang sudah menjelang malam. Suasananya gelap sekali. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan di luar rumah. Tak terkecuali Joko dan Nanda. Mereka mandi di sebuah kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Airnya langsung dari sumur. Lumayan segar untuk mandi pagi. Tapi kalau sudah terlalu sore, airnya berubah menjadi dingin. Malam harinya, Joko dan Nanda mulai menyusun laporan ke perusahaan mereka melalui tulisan tangan. Mereka berdua duduk di beranda rumah yang lumayan luas, ditemani remang-remang cahaya dari lampu minyak.
Para warga juga masih ada yang berkeliaran dan berkumpul untuk sekedar mengobrol, seperti lingkungan antara tetangga pada umumnya. Jadi walaupun tak ada listrik, desa ini tidak terlalu mencekam, karena para warganya sendiri lumayan masih aktif di malam hari. Walau saat itu masih menunjukkan pukul 9 malam, sehingga hingga suatu kejadian janggal terjadi di malam itu. Terdengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar dari ujung jalan desa. Karena desa ini bentuknya memanjang, jadi semua warga bisa mendengar suara itu. Bunyinya seperti lonceng yang dibunyikan berulang-ulang. Sontak para warga menatap ke ujung jalan lurus itu bersamaan. Kemudian secara serentak mereka masuk ke rumah masing-masing, mematikan lampu minyak dan menutup rapat semua jendela dan pintu. Joko dan Nanda yang tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bingung sambil melihat sekitar. Hingga akhirnya datanglah Pak Han yang berlari ke arah mereka. "Masuk, masuk!" ujar Pak Han dengan wajah panik. Dengan cepat Joko dan Nanda masuk ke rumah, diikuti Pak Han sambil mematikan semua lampu. Jendela dan pintu dikunci rapat. Mereka berdua bingung dengan apa yang terjadi. Pak Han duduk bersandar di pintu. Suara kring-kring terus terdengar. Seakan ada sesuatu yang berjalan di depan rumah. Dengan wajah berkeringat, Pak Han mengatur nafas sejenak. Kemudian dia berkata, "Mas Nanda, Mas Joko, ingat ya, kalau dengar suara seperti itu lagi, langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada cahaya, pintu jendela dikunci semua, dan jangan coba-coba melihat keluar," ujar Pak Han dengan nada serius. "Loh, memangnya kenapa, Pak?" tanya Joko dengan penasaran. "Setan, itu suara setan Cingcing. Kalau dia datang ke sini, artinya dia sedang mencari makan," kata Pak Han. "Kalau kalian sampai ketahuan, mereka akan datang dan kalian akan jadi korban," lanjutnya. "Serius, Pak?" tanya Nanda yang semakin penasaran. Sementara suara lonceng masih terdengar jelas di luar sana. "Terus kalau ketahuan, kita dimakan gitu, Pak?" tanya Nanda lagi. "Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tak berdaya di pagi harinya. Tak ada yang tahu, pemuda-pemuda itu masih bernafas, tapi dia membisu. Tidak bergerak, tidak bicara. Seperti patung, tapi tidak kaku. Badannya lemas, jadi tidak jelas antara hidup dan mati. Kalau hidup, tapi tidak merespon apa-apa. Kalau mati, tapi masih ada nafasnya," tutur Pak Han lagi. Mereka pun terdiam sesaat. Suasana pun menjadi hening. Sementara suara lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. "Maaf mas, kalian memang harus tahu soal setan ini, dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya tidak bisa pulang, terlalu bahaya di luar. Saya meninggalkan istri saya di rumah demi memperingatkan kalian. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, saya tidak akan datang ke sini untuk memperingatkannya lagi. Saya lebih pilih di rumah," ucap Pak Han lagi. Malam itu Pak Han tidur bersama mereka di rumah itu. Suara lonceng terus terdengar. Bahkan saat mereka hendak tidur, tak ada yang tahu makhluk apa yang sedang berkeliaran di luar sana. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud asli makhluk itu. Tak satu pun dari penduduk di sini pernah melihatnya. Karena kalau melihat setan itu pasti akan bertamu ke rumah mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu. Dan alasan kenapa semua rumah dibangun sejajar adalah supaya suara itu terdengar ke semua rumah. Selain itu, agar setan hanya berjalan lurus dan tidak berbelok kemana-mana. Disebut setan Cingcing, karena setan itu berbunyi kring-kring. Akan tetapi, warga desa mendengarnya berbeda. Mereka menyebutnya Cingcing, dan demikianlah makhluk itu mendapatkan namanya.